Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4 KD 3.5 yaitu menguraikan pendapat karya sastra. Tujuannya apa? Yaitu kalian nanti bisa mengidentifikasi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bu Guru punya sebuah cerita atau kisah yang akan Bu Guru sampaikan. Nah, kisah kali ini berjudul tentang Malin Kundang Anak yang Durhaka. Di sini ada Malin Kundang, ada Ibu Malin Kundang yang bernama Bu Kundang. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan di Pantai Manis, ada seorang janda bernama Ibu Rubaya dengan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Karena Ibu Rubaya adalah seorang janda miskin, Malin Kundang yang sudah dewasa ingin membahagiakan ibunya, yaitu dengan Malin Kundang pergi merantau untuk mencari pekerjaan. Malin Kundang berpamitan dengan ibunya, seraya berkata, "Ibu, saya pamit pergi merantau. Doakan saya ya, Bu." "Baiklah, anakku. Ibu mengizinkanmu pergi." Dengan berat hati, Ibu Malin Kundang mengizinkan Malin Kundang pergi merantau. Hari-hari dilalui oleh Ibu Malin Kundang dengan sepi, tanpa seorang anak. Tapi Ibu Malin Kundang tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah semoga Malin Kundang cepat kembali. Bertahun-tahun ditunggu hingga akhirnya ada berita baik dari awak nahkoda yang memberitahukan bahwa akan ada kapal besar yang datang ke kampungnya. Betul, tidak lama kemudian kapal itu datang dengan rombongannya. Tidak terkecuali ada sepasang pemuda-pemudi nan cantik dan gagah. Semua penduduk desa nelayan ikut menyaksikan. Begitupun dengan Ibu Malin Kundang. Dia datang langsung memeluk anaknya, yaitu Malin Kundang. "Malin Kundang, anakku, ibu sudah rindu denganmu, nak." Istrinya seraya berkata, "Betulkah itu ibumu, Malin? Kamu bilang ibumu adalah seorang bangsawan. Kamu bohong, Malin." Malin Kundang kaget. "Oh iya ya." Akhirnya Ibu Malin Kundang tadinya dipelukan langsung dilepaskan sambil ditendang. Terjatuhlah Ibu Malin Kundang. Ibu Malin Kundang bagaimana perasaannya? Sedih, marah, dan kecewa. Kemudian Ibu Malin Kundang berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika benar itu memang anakku Malin Kundang, berikan dia keadilan seadil-adilnya ya Allah." Akhirnya Malin Kundang kembali berlayar di tengah lautan, badai menerjang dan kapalnya tenggelam. Dan doa seorang ibu terkabulkan. Malin Kundang berubah menjadi batu. Malin Kundangnya berubah menjadi batu. Nah, dari sini itu adalah kisah tentang Malin Kundang yang durhaka. Nah, di dalam sebuah cerita ada unsur-unsur cerita. Unsur intrinsik cerita.
Tadi temanya tentang apa ya? Tentang iya, kedurhakaan terhadap orang tuanya. Betul. Nah, setelah ini yang paling penting adalah adanya tokoh atau penokohan. Tokohnya ada siapa saja? Coba siapa yang berani maju ke depan? Ada berapa tokoh di dalam cerita tadi? Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Yo, Mbak Dela, silakan maju ke depan, Mbak. Dan siapa saja yuk tadi? Dicari, ditempelkan. Oke, lanjut. Siapa lagi? Betul atau salah? Betul. Di dalam cerita Maling Kundang tadi ada tokoh Ibu Rubaya, ada Maling Kundang dan istrinya. Betul. Kasih tepuk tangan buat Mbak Dela. Nah, selanjutnya unsur yang selanjutnya adalah watak. Wataknya bagaimana? Yuk, maju Mas Yusran. Ya. Ya, betul. Wataknya durhaka, sombong, dan pembohong. Watak siapakah ini? Wataknya Maling Kundang. Iya, Maling Kundang. Nah, setelah ada watak, ada latar tempat. Nah, latar tempat adalah tempat kejadian. Ada di mana ya? Yuk Mbak Fitri, silakan. Ada di mana latar tempat kejadiannya? Tadi. Ada di itu. Ya, ada di mana? Ada di kampung nelayan, betul. Bagaimana dengan alurnya? Alur adalah jalan cerita. Jalan cerita Maling Kundang yaitu alurnya maju. Kenapa maju? Karena diceritakan secara berurutan dari Maling Kundang kecil, besar. Nah, disebut alur maju. Yang terakhir adalah amanat atau pesan moral. Ini yang terpenting ya. Dalam setiap cerita ada pesannya. Apa tadi pesannya? Yaitu jadilah anak. Iya, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Justru kita harus berbakti dan menghormati orang tua. Betul. Selesai sampai di sini ya. Ini adalah unsur intrinsik cerita. Pertama apa? Tema, iya. Sudah jelas? Paham semuanya? Nah, untuk tugas di rumah kalian boleh membuka salah satu dongeng atau cerita yang ada di Google boleh, silakan cari di buku boleh. Kalian nanti mencari tentang